Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk melanjutkan kembali membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita sudah sampai hadis yang ke-26 insyaallah sekarang. Di dalam hadis yang ke-26, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menukil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi-sendi manusia, ruas sendi manusia, tulang, minan nas dari manusia, alaihi atasnya, dikatakan alaihi ini maksudnya wajib atasnya, sadaqatun itu diberi sedekah atau disedekahkan. Kulla yaumin, setiap hari bahkan. Tatlu fihi syams, yaitu ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, yang artinya seseorang yang dia itu mendapati hari di mana matahari terbit, berarti dia masih hidup, maka salah satu kewajibannya adalah sedekah. Ya, sedekah. Yang disedekahkan apa? Yaitu seluruh ruas sendi yang ada di dalam tubuhnya. Maka disebutkan oleh beliau terkait dengan sedekah ini ada beberapa macam. Ta'dilu bainats naini sedekatun, yaitu memberikan keadilan atau mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih, ini termasuk sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan kamu menolong seseorang fi dabbatihi, yaitu untuk mengangkat itu, mendorong ya, atau membantu untuk dia supaya naik kendaraannya, karena zaman dahulu kendaraan bukan seperti sekarang, yaitu apakah kendaraannya onta ataukah mungkin kuda, maka kadang-kadang butuh bantuan untuk dibantu naik. Fatahmilu 'alaiha, engkau juga bisa membawakan atasnya, au tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu, atau kalian membawakan barang yang dia miliki, ya, supaya juga bisa naik di kendaraan itu tadi. Itu semuanya adalah sedekah. Ini termasuk sedekah. Wal kalimatut thayyibah, dan kata-kata yang baik, ungkapan yang baik, itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin, dan setiap langkah, tamsyiha ila shalah, yang kalian gunakan untuk jalan menuju masjid untuk salat, sedekatun, itu adalah juga sedekah. Wa tumitul ada anit thoriq sedekah, dan kalian juga menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga termasuk sedekah. Rawal Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim ini berarti hadis yang sahih. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang ke-26 ini, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda di bagian awal, yaitu kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Dan setelah beliau menyebutkan sampai akhir hadis, maka disebutkan ada yang lain yang terkait dengan hal ini,
mengenai ruas sendi di dalam tubuh kita itu berapa. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Sesungguhnya semua manusia ini tentunya adalah yang normal, diciptakan dari anak Adam ini, dia di atas sitin wa thalathimi'ah, 60 dan 300, berarti 360 mafsilin, yaitu ruas sendinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruas sendi yang ada di dalam tubuh kita itu ada 360. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah, maka barang siapa yang dia bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, wa hamidallah, memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah, wa hallalallah, mengucapkan la ilaha illallah, wa sabbahallah, mengucapkan subhanallah, wa astaghfarallah, mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala, wa azala hajaran an tariqin nas, atau dia menyingkirkan hajar, batu, gangguan dari jalan, au syaukah, atau mungkin duri yang ada di jalan, au adman an tariqin nas, atau tulang yang ada di jalan, wa amar bi ma'rufin, atau amar ma'ruf, au naha ani mungkarin, atau nahi mungkar, adadatil kasitina wa thalathimi'ati sulama, itu sejumlah 360 sendi. Artinya bahwasanya sedekah yang dilakukan ini sebanding dengan 360 sendi. Fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, maka dia nanti, yaitu manusia nanti, maka dia akan berjalan atau dia menyuruh yumsi di waktu sore. Ketika dia di waktu sorenya atau masuk di waktu sore, maka dia telah menjauhkan diri dari neraka. Tidaknya setelah melakukan sedekah di hari itu, maka sore harinya dia diberi janji untuk terbebas dari api neraka. Masya Allah, inilah janji dari Rasulullah SAW kepada hambanya, kepada umatnya, kepada kita semuanya, agar kita itu bersedekah. Nah, tentunya kita akan sampaikan ini sesuai dengan hadis yang ada, yaitu yang pertama pembahasan masalah sendi, sulama, persendian. Ini apa yang dimaksud dengan persendian ini? Karena ada beberapa ungkapan atau beberapa pengertian tentang sendi ini. Seperti dikatakan oleh Abu Ubaid rahimahullah ta'ala, kata sulama, persendian, ini pada asalnya adalah tulang di ujung kuku onta. Ini salah satu maknanya, tulang yang ada di ujung kuku onta. Kemudian juga yang lainnya, ada yang menyebutkan yang lain, maka disebutkan yang mungkin lebih mendekati, itu disebutkan oleh Fudail bin Iyad, yang dimana di dalam penjelasan dari Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, bahwasanya beliau mengatakan yang namanya sulama persendian ini yang sebanyak 360 itu, beliau mengatakan wa asluhu idhamul kaffi wal asabi wal arjul. Persendian ini asalnya adalah tulang-tulang yang ada di kaf, yang ada di pergelangan tangan ini. Ya, maksudnya tangan ini, bukan tangan seluruhnya tapi tangan ini. Kemudian wal asabi, dan kemudian jari jemari, wal arjul atau jari kaki. Itu pada asalnya demikian. Karena kita punya tangan ini, kita biasa untuk zikir, makanya disunahkan ketika berzikir itu kita memakai tangan, karena ini juga ada sendi-sendinya, bisa dipakai untuk menghitung. Dipakai untuk menghitung ini. Nah, ini namanya sendi-sendi yang ada di sini. Kemudian beliau katakan summa istamala fi sairi idhamil jasad, kemudian ini digunakan untuk seluruh tulang-tulang yang ada di jasad ini, wa mafasili, dan seluruh sendi yang ada. Artinya sendi yang tadinya asalnya adalah di tulang jari ini, maka ini dipakai untuk keseluruhan seluruh tubuh ini.
dan jumlahnya ada 360. Jumlahnya ada 360. Nah, tinggal di sini bagiannya siapa yang menghitung 360 gitu. Ya, mungkin orang-orang yang mereka di bidang medis khususnya, kalau mereka misalkan berkecimpung di dalam masalah kesehatan, masalah tulang dan yang lainnya, apalagi dia dikatakan dokter ahli tulang misalkan demikian, dan muslim, ini perlu diteliti olehnya dan perlu dipastikan. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar. Mungkin nanti bisa di browsing, itu banyak mengenai informasi ini. Kalau dari medis mungkin mengatakan tidak sampai ini, mungkin 350 atau berapa. Tapi di satu sisi dari golongan medis yang lainnya, mereka takjub, mereka heran, kenapa di zaman Rasulullah SAW beliau sudah mengatakan dengan hadis yang sahih ini 360. Nah, 360 ini menunjukkan bahwasanya ini hak, ini benar. Jadi fungsinya untuk dibuktikan, bukan untuk disalahkan, tapi dibuktikan. Nah, ini adalah tantangan bagi orang-orang yang mereka ada di bidang medis dan kemudian dia memahami hadis, bagaimanakah untuk bisa membuktikan hal ini. Ya, sebagaimana mungkin hadis tentang lalat, ketika Rasul menyampaikan bahwasanya yang namanya lalat ini di antara dua sayapnya, yang satu sebagai racun, yang satu sebagai penawar. Awal-awal ditolak oleh dunia medis, akan tetapi ternyata waktu berikutnya ada yang meneliti tentang hal ini, ternyata benar. Maka ini adalah tugasnya, yaitu ahli-ahli yang di dalamnya, yaitu mengenai tulang atau medis secara umum, itu untuk membuktikannya. Ketika bisa membuktikannya, alhamdulillah, ya, berarti itu adalah dia sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam petikan hadis yang awal, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, setiap persendian ini wajib disedekahkan. Maka kita sebagai makhluknya Allah, ciptaannya Allah Ta'ala, kita ini, jasad kita ini disusun dari berbagai macam tulang yang ada, mulai dari atas, ya, mulai dari tengkorak dan sampai ujung jari kaki, itu banyak tulang-tulang. Ini semuanya menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempurnaan pada jasad manusia, dan ini beda dengan yang namanya hewan. Ya, manusia dan hewan itu tidak sama. Maka kalau dulu ada teori namanya apa? Teori evolusi, teori Darwin itu, ya. Maka ini adalah tertolak. Ini adalah tidak benar. Kalau memang mereka itu mengatakan ini evolusi, ya seharusnya sekarang tidak ada jenis, ya, kera dan teman-temannya itu tidak ada seharusnya, karena sudah jadi manusia semua. Nah, buktinya masih ada. Dengan argumen singkat begitu aja itu sudah tertolak. Maka manusia beda dengan yang namanya hewan, ya. Kemudian nikmat yang Allah berikan di sini, karena itu adalah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita ketika mendapatkan nikmat itu adalah bersyukur. Bersyukur kita diantaranya dengan cara bersedekah. Nah, maka disebutkan di dalam beberapa ayat yang terkait dengan Allah menciptakan diri manusia ini, di mana Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-6 sampai 8. Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma sa'arakabak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah memperdayakanmu sehingga kamu berbuat durhaka? Durhaka kepada siapa? Bi rabbikal karim, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Mulia. Siapa Allah? Alladzi khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu, fasawwaka,
kemudian Allah menyempurnakanmu. Nah, menyempurnakan di sini yaitu diartikan bahwasanya manusia ini adalah manusia jenis yang sempurna. Ya. Kemudian di akhir ayat berikutnya fa'adala, kemudian dijadikan yang adal, yaitu seimbang. Jadi kita ini kalau melihat jasad kita sendiri para jamaah, ini masya Allah sempurna. Ya, kalau ada kondisi beda sedikit, tidak jadi sempurna. Ya, karena apa ya? Karena jadi aneh. Yang jelas demikian. Misalkan kita punya jari 5, ya. Kemudian coba nanti orang itu misalkan jarinya cuma 4, ya, kelihatan aneh, tidak sempurna. Atau hanya 3 atau lebih dari 5, ya. Ini sesuatu yang tidak seimbang nantinya. Kita punya diberi anugerah oleh Allah mata, ya 2 misalkan. Kalau hanya 1 ya aneh, 3 juga aneh. Nah 2 ini sudah pas, ya. Hidung 1 tidak 2. Nah ini semuanya adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Hidung menghadap ke bawah tidak ke atas. Kalau ke atas pilek terus nanti kena hujan pilek terus. Ya, maka ini semuanya adalah sudah kesempurnaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi ayyi suratim masya'a rakkabak, dalam bentuk yang Allah kehendaki, dan di sinilah Allah menyusun kalian. Yang disusun mulai dari ujung kepala sampai ujung jari. Juga disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Ini terkait fungsinya juga. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakanmu dan menjadikan as-sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Allah yang menjadikan di dalam diri kita itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi mereka sedikit bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diberi organ yang namanya yaitu telinga, fungsinya untuk mendengar, mata untuk memandang, kemudian hati yaitu untuk merasakan. Tidak hanya sekedar organ kemudian tanpa fungsi, tapi organnya diberi dan ada fungsinya. Ada fungsinya. Contohnya disebutkan di dalam surat Al-Balad. Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah juga menjadikan, yaitu bukankah kami telah menjadikan bagimu apa? Ainain, yaitu 2 mata. Wa lisanan wa syafatain, 1 lisan dan 2 syafah, yaitu 2 bibir. Ini organnya. Ya, organnya, maka tadi dikatakan di atas absar itu memandang, di bawah dikatakan ainain itu organnya, matanya. Maka mata berfungsi untuk memandang. Kenapa ini digabungkan demikian ya ikhwah azani wa azakumullah? Yang diinginkan adalah apa saja organ yang Allah berikan kepada diri kita, dan itu seharusnya punya fungsi sendiri-sendiri, maka jangan diganti fungsi tersebut. Artinya ketika kita diberikan mata untuk memandang, maksud dari memandang tidak hanya memandang saja, tapi hendaklah memandang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan kita dilarang memandang yang dilarang. Nah ini namanya fungsi, mata misalkan demikian. Jadi tidak semata-mata sudah kita diberi mata, diberi telinga, diberi lisan, semaunya sendiri, ngomong sembarangan, mandang sembarangan, mendengarkan sembarangan, tidak. Ya, itu berarti bukan syukur namanya kufur. Ya. Maka ayat ini disebutkan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan nikmat-nikmat dari Allah terlihat jelas dan Allah menegaskan kepada kalian agar engkau bersyukur. Ketika disebutkan berbagai macam nikmat ini, tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan dari Fudail bin Iyad yang bagus, ya, ketika menyampaikan atau mengingatkan surat Al-Balad 8 dan 9 yang tadi kita baca. Beliau disebutkan bahwa pada suatu malam bahwasanya beliau Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala
membaca ayat alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau ditanya, kenapa wahai imam atau wahai syekh atau wahai orang alim, kenapa engkau menangis? Maka beliau menjawab, apakah engkau pernah bermalam suatu malam mau tidur, ya, dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dua mata untuk kalian. Dengan dua mata itu kemudian kalian bisa melihat. Pernahkah kita setiap mau tidur kemudian kita mengingat, alhamdulillah kita diberi mata oleh Allah Ta'ala, yang dengan mata ini kita bisa memandang. Kemudian berikutnya beliau katakan, apakah engkau pernah bermalam di suatu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan lidah, menciptakan lisan yang engkau bisa bicara karenanya, dan diungkapkan berbagai macam anggota tubuh yang lainnya. Maka ini oleh ikhwah azani wa azakumullah, introspeksi pada diri kita. Kita ini kadang-kadang sering lupa akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingatkan di sini, ketika seorang itu mau mengingat nikmat-nikmat Allah di dalam jasadnya, di dalam tubuhnya, ketika dia mau tidur kemudian mengingat itu, insya Allah dia akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebutkan oleh beliau? Ya karena seseorang itu nanti akan baru sadar, baru ngerti ketika nikmat dari Allah itu dicabut. Baru sadar, baru insaf, ya, bahasa kita baru ngeh. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang dimana nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang ternyata banyak di antara hamba ini dia terlupakan, dia terlalaikan, yang sering kita dengarkan, yaitu as-sihah wal faragh. Nikmatani mabunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat, yang dua nikmat ini manusia, mayoritas manusia tertipu karenanya. Tertipu artinya apa? Dia punya nikmat ini tapi tidak digunakan dengan baik, yaitu as-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Orang ketika sehat mungkin keinginannya Masya Allah, apa saja ingin dilakukan, ya, bahkan tidak mengenal waktu. Kalau dalam dunia pekerjaan lembur-lembur dilakukan terus, ya, dia tidak memikirkan bahwasanya dirinya ketika melebihi kemampuan dia untuk bekerja, pada saatnya dan nanti akan mungkin drop, mungkin akan sakit. Tapi kadang-kadang kalah dengan hawa nafsu, bahkan mengatakan dengan sombongnya, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, dimaksimalkan. Ini kalau sudah tua tidak bisa apa-apa. Apakah orang tua itu mesti tidak bisa apa-apa? Apakah masih muda mesti bisa memaksimalkan? Ya belum tentu. Nah maka dari itu kita harus paham, ketika seseorang mendapatkan nikmat sehat, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia itu sakit, maka dia tidak menyesali sakitnya, tidak akan menyesali sakitnya. Justru dia bersyukur diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah bisa menikmati kesehatan-kesehatannya sekian lama. Sekarang hanya diuji yang sedikit dengan rasa sakit. Waktu luang juga demikian. Ketika kita banyak waktu luang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita nanti tidak menyesal ketika tidak memiliki waktu untuk bisa bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Orang yang super sibuk, kelihatannya kalau dia itu jam kantor, bahasanya sesuai jam kantornya, berangkat katakanlah jam 7 atau 8, pulang kantor mungkin jam 3 atau jam 4, sudah selebihnya di rumah. Tapi ternyata tidak berhenti. Tidak berhentinya apa? Baik di rumah, baik di luar rumah, yang dipikirkan kesehariannya tetap pekerjaannya itu terus, ya.
sehingga sibuk sekali. Faktanya di suatu tempat di kantor dia hanya 8 jam misalkan, di luar kantor ternyata kesibukannya tidak lebih ringan. Maka dia seakan-akan tidak punya waktu, sehingga untuk sholat berjamaah saja mungkin dia harus menyisihkan waktu yang sangat susah, ya, yang sangat susah sekali. Karena apa? Selalu memikirkan pekerjaan, memikirkan dunianya. Na'udzubillah. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Maka hendaklah kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, apakah itu nikmat jasad yang kita rasakan, yang kita miliki, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Takatsur yang kita sering mendengarkan, Allah berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kamu pasti akan ditanya yauma idzin, pada hari nanti, pada hari kiamat nanti. Tentang apa pertanyaannya? Anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan ketika kita ada di dunia. Kita sekarang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Kita bisa berada di sini, bisa kajian, nikmat dari Allah Ta'ala. Maka nanti Allah akan tanya bahwasanya apa yang kita lakukan ketika di waktu ini, di saat ini. Maka hendaklah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala di setiap hari, di segala waktu, yang ketika kita bisa melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah azani wa azakullah. Karena yang namanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat yang pada jasad kita ataupun di luar jasad kita, itu sangat banyak sekali, sehingga kalau kita menghitung tidak akan pernah bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Maka Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala yang kalian minta. Allah ini sudah memberikan apa saja yang kita minta. Maka pertanyaannya, sudahkah kita merasa Allah memberikan kepada kita segala yang kita minta? Apakah kita sebaliknya, saya minta ini belum diberi, saya minta ini belum diberi? Padahal sebenarnya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus ada yang namanya ikhtiar, harus yang namanya mengambil sebab. Maka Allah sudah berikan kita yaitu pilihan-pilihan. Allah berikan kita kemampuan-kemampuan untuk melakukannya. Maka kita sudah melakukan ataukah belum? Nah, kalau kita melakukannya, maka insya Allah nanti akan berikan hasilnya. Tapi kalau kita ikhtiar saja belum, berusaha saja belum, bahasa kasarnya hanya berdoa saja, tanpa usaha, tanpa upaya, ya nanti tidak sejalan antara doa dengan usahanya. Maka kemudian Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Maka dia dikatakan innal insan, sesungguhnya manusia itu la dzulumun kafar, sungguh sangat dolim lagi mengingkari nikmat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Menghitung saja belum bisa, apalagi mensyukuri. Ya. Maka jangan kita kemudian merasa saya itu sudah tahu apa nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Ya, kalau demikian coba dia suruh menyebutkan apa nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya. Kalau dihitung misalkan jasad saja ini, ya, anak yakin bahwasanya kita menghitung nikmat Allah di jasad kita ini nggak lengkap. Ya, tadi kullu sulama, setiap persendian yang jumlahnya berapa? 360. Ayo hitung. Mana itu? Nggak bisa. 1, 2, 3. Ya, jari ini sampai hitung sampai enggak 360. Enggak nyampe karena enggak tahu kan begitu. Makanya kita diberikan hadis dari Rasulullah SAW untuk kita yakini ini kebenarannya. Ketika kita menghitung tidak sampai lengkap 360 itu, tapi kita yakin kita yang tidak bisa menghitung, bukan hadisnya yang salah, kita yang tidak mampu untuk menghitungnya.
Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah berikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, terkait dengan hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan kepada kita itu untuk mewujudkan yang namanya syukur, yang namanya bersyukur. Disebutkan ada pendapat yang terkait dengan masalah syukur ini, yaitu tidaklah Allah memberi salah satu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia memuji atas nikmat tersebut, melainkan pujiannya kepada Allah lebih baik daripada nikmatnya. Nah, kita pahami makna ini para jamaah. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, jadi kita diberi nikmat, kemudian kita tahu nikmat itu, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, memujinya. Maka antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik pujiannya daripada nikmat yang diberikan. Ya, Masya Allah. Jadi ini sesuatu yang dimana perlu kita camkan. Hanya dengan bersyukur, memuji Allah Ta'ala, itu lebih besar nilainya daripada nikmat yang kita dapatkan. Maka hal ini dibenarkan oleh para ulama yang lainnya, yang mereka memberikan yaitu penjelasan bahwasanya pujian itu lebih baik daripada nikmat. Pujian itu lebih baik daripada nikmat. Kenapa? Karena kalau dimaksud dengan nikmat itu biasanya urusannya dengan nikmat-nikmat dunia. Ya, seperti misalkan mendapatkan rezeki, kalau misalkan sakit dia sembuh, ya, kemudian dia dijaga dari hal yang tidak mengenakan dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pujian, memuji, itu adalah hubungannya dengan din, hubungannya dengan agama. Hubungannya dengan agama. Kalau tadi hubungannya dengan katakanlah fisik kita, kondisi kita. Maka kedua hal ini, apakah itu kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, itu nikmat dunia ataupun nikmat agama bisa memuji, maka ini semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu ini nikmat Allah dan kita harus memujinya, maka jangan sampai kita itu kemudian tidak memujinya, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah perkataan dari Abu Hazim rahimahullah ta'ala, ungkapan yang kita jadikan pelajaran. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Kullu ni'matin, segala nikmat berarti seluruh nikmat apa saja, apakah itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kita itu diberi katakanlah kemudahan melakukan ini dan yang lain-lainnya, tapi la tuqarribu minallah, nikmat itu tidaklah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahiya baliyah, maka ini adalah suatu petaka, suatu bencana. Mendapatkan nikmat tidak digunakan untuk taqarrub ilallah, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka ini adalah suatu petaka, suatu bencana. Kembali kepada hadis yang di awal, ketika Allah memberikan kita jasad yang sempurna ini dengan 360 sendi tulang itu, gunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak. Kalau tidak ya sudah, nanti tidak ada gunanya atau menjadikan petaka karenanya. Ayo ikhwah azani wa azakullah, kita coba bisa membayangkan atau melihat ada orang yang dia itu memiliki harta, kemudian dia itu
mengeluarkan hartanya sedekah, atau dia itu infak, atau dia itu mungkin mengeluarkan zakat, atau berbagai macam hal. Intinya dia seorang yang dermawan. Ketika dia punya nikmat berupa harta, kemudian dia keluarkan, dia infakkan, dia sedekahkan, dan pada akhirnya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Maka apa yang menjadi nilai lebih? Apakah dia senang dengan nikmat yang didapatkan, ataukah dia senang ketika bisa mengeluarkan harta itu kemudian dia mendapatkan pujian? Ini tidak kita arahkan pada riyaknya, tapi kepuasan batin dalam arti dia bisa mengeluarkan harta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia itu orang yang misalkan awam, misalkan demikian, dia punya sesuatu harta kemudian dia itu berikan pada orang-orang, dia dipuji, ya, bagaimanakah hartanya? Apakah dia kemudian setelah itu tidak mengeluarkan harta lagi? Justru ketika dia itu mengeluarkan harta, kemudian banyak orang yang memuji, dia akan lebih banyak mengeluarkan harta. Karena dia lebih rasa puasnya bukan yaitu hanya mengeluarkan harta, tapi pujian yang balik kepada dirinya. Ini secara umum demikian. Meskipun itu bukan tujuan untuk mendapatkan pujian. Ya, tapi ini gambaran bagaimanakah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kemudian nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala kita syukuri, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka pujian kita, ya, daripada nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Padahal nikmatnya tadi apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmatnya sangat banyak sekali. Tapi ternyata kita memuji Allah Ta'ala dengan nikmat yang kita tahu, yang kita miliki, yang kita faham, memuji Allah Ta'ala, ini nilainya ternyata lebih besar. Nilainya lebih besar. Dan itulah yang dimaksud dengan, yaitu kita bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada dua macam. Yang pertama yaitu syukur yang wajib, yang kedua adalah syukur yang sunnah. Yang wajib maksudnya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Mengerjakan hal-hal yang memang diwajibkan, hal-hal yang diwajibkan, sekaligus juga menjauhi yang dilarang. Ini adalah syukur yang wajib. Ada ulama yang mengatakan syukur itu apa? Syukur adalah meninggalkan kemaksiatan. Kalau meninggalkan kemaksiatan otomatis berarti dia melakukan ketaatan. Yang lain mengatakan bahwasanya syukur adalah tidak menggunakan salah satu nikmat untuk kemaksiatan. Tidak menggunakan untuk kemaksiatan. Kemudian dijelaskan lebih dari itu oleh Abu Hazim Az-Zahid radhiyallahu ta'ala. Beliau menyebutkan syukur adalah syukur dengan seluruh anggota tubuh. Bersyukurnya dengan seluruh anggota tubuh. Kemudian menahan diri dari maksiat. Menggunakan anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah untuk ketaatan. Maka kemudian beliau mengatakan, orang yang dia itu bersyukur dengan lisannya, mengucapkan alhamdulillah, ya, namun ternyata tidak bersyukur dengan seluruh anggota badannya, maka diumpamakan seperti orang ini memiliki pakaian, kemudian dia tahu pakaiannya masya Allah pakaian yang sangat bagus, tapi pakaiannya hanya dipegang, ya, hanya dilihat, tidak dipakai. Artinya dia mendapatkan nikmat yang berupa pakaian, tapi kemudian tidak dipakai. Apa faedahnya ketika pakaian tidak dipakai? Nah, namanya orang ada pakaian ketika hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan, dingin ya kedinginan, begitu.
Nah, ini gambaran ya ikhwah azakumullah, bagaimanakah kita itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, maka kita bersyukurnya itu tidak hanya di lisan, tapi lebih dari itu. Selain kita dengan lisan, diwujudkan berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, berupa ketaatan. Ini namanya syukur yang wajib. Adapun syukur yang sunnah, ini seseorang mengerjakan amal-amal ibadah yang sunnah pula, ibadah yang sunnah. Maka orang yang demikian ini tentunya dia wajib sudah beres, dia sudah melakukan yaitu syukur yang wajib, kemudian dia tambah dengan syukur yang sunnah. Maka ini namanya golongan orang as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu di dalam kebaikan. Ayo ikhwah azani wa azakumullah, kita tahu bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat malam, maka beliau sholat malamnya itu lama sekali, bahkan sampai kakinya bengkak. Maka kemudian Aisyah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau lakukan ini? Engkau seorang nabi, engkau seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosamu telah diampuni yang dahulu maupun yang akan datang, tapi kenapa engkau lakukan sholat selama ini, selama panjang waktunya, sampai kakimu bengkak? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah atau tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi para jamaah, orang kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merasa puas dengan yang ada. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni, beliau mengatakan, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan seorang yang dia itu baik, kemudian dia itu mengerti akan kebaikannya, dia justru akan memperkuat atau akan menambah kebaikan tersebut, bukan mencukupkan diri dengan kebaikan yang dia miliki. Kalau mencukupkan diri berarti dia nanti akan merasa puas, berarti tidak akan menambah lagi. Maka orang yang dia itu baik di dalam dirinya, dia merasa selalu kurang, akhirnya berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Ayo ikhwah azani wa azakumullah, ada sebuah kaidah yang terkait dengan namanya syukur ini, yaitu mensyukuri setiap nikmat itu hendaklah sesuai dengan nikmat tersebut. Jadi kita diberi apa, maka rasa syukurnya adalah dengan memanfaatkan yang Allah berikan itu. Contoh, cara mensyukuri ketika seseorang diberi nikmat harta, maka cara bersyukurnya dengan sedekah, dengan infak, dengan berzakat. Kemudian seorang itu misalkan diberi nikmat Allah berupa ilmu, caranya bagaimana? Dengan mengajarkannya, dengan menyampaikan kepada orang lain. Seorang misalkan diberi nikmat yang lainnya berupa kesehatan ini, ya dia gunakan sehatnya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, taqarrub ilallah. Atau secara umum, apapun yang dia rasakan nikmat dari Allah Ta'ala, maka sesuaikan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ini adalah sesuatu yang kita harus memahami, di mana nikmat Allah yang sudah diberikan kepada diri kita, sehingga kita nanti tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka di dalam penggalan bagian yang pertama ini, bahwasanya setiap ruas, setiap sendi ini maka wajib disedekahkan. Ada di dalam hadis yang lainnya, sebenarnya ini nanti bagian akhir, tapi kita sampaikan di awal, yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW, supaya kita itu tidak menjadi bingung bagaimana cara
bersedekah dengan 360 sendi. 360 sendi. Di dalam hadis yang lain disebutkan di dalam riwayat hadis dari dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW sabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Bahwasanya di pagi hari, ketika kita masuk di waktu pagi hari, setiap sendi salah seorang di antara kalian itu wajib disedekahkan. Setiap ruas sendi wajib disedekahkan. Nah, mungkin sebelumnya itu orang berpikir gimana kalau jumlahnya 360, kita sedekah ini baru 1, sedekah ini baru 2, sedekah ini baru 3. Nah, banyak sekali begitu. Maka Rasul sebutkan bahwasanya banyak memang sedekah yang bisa dilakukan. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap kali kita mengucapkan tasbih subhanallah itu sedekah. Ibaratnya kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali sudah 33. Ya, dikalikan dengan kita selama sholat misalkan, setelah sholat itu berarti berapa jumlahnya? Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah juga shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah juga shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan Allahu akbar juga shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, memerintahkan yang baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah dari munkar juga sedekah. Banyak macamnya. Jadi tidak perlu bingung untuk bisa memenuhi 360 sendi ini. Namun ada yang ringan, ada yang mudah, ada yang ringan. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minat duha. Ya, akan terpenuhi itu semuanya, kita bisa memenuhi kewajiban kita, yaitu sedekah, mensedekah 360 sendi yang kita miliki di tubuh kita ini, itu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Maka perlu dijaga namanya sholat duha ini. Ya, kenapa sholat duha kok bisa mencukupi sedekah kita untuk 360 sendi? Secara lahir para jamaah oleh kita tahu, namanya orang sedang sholat itu kalau dilihat dari gerakan-gerakannya, maka dia akan menggerakkan seluruh tubuhnya. Ya, tidak ada tubuh yang diam mulai awal sholat, mulai takbiratul ihram sampai dia itu salam. Semuanya bergerak. Maka gerakan-gerakan ini karena dalam rangka untuk sholat, untuk taqarrub ila ta'ala, ini termasuk sedekah. Jadi kita misalkan Allahu Akbar, tadinya kita biasa, kemudian kita angkat tangan yang bergerak, ya, tangan yang bergerak. Kemudian ruku, kemudian sujud, kaki kita bergerak. Ya, termasuk ruas-ruas yang lainnya itu juga bergerak, sampai ujung jari juga bergerak. Maka pergerakan tubuh kita ini, pergerakan sendi ini, dikarenakan dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka salat itu, maka ini ternilai dengan apa? Sedekah. Maka jagalah yang namanya salat duha ini. Meskipun di situ disebutkan hanya 2 rakaat, maka ketika ada yang mau menambahi 4 atau 6 ya, atau 8, maka itu dibolehkan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian bagian yang kedua di dalam hadis ini, yaitu ta'dilu bainasnaini shadaqah. Engkau berlaku adil di antara 2 orang, itu juga termasuk sedekah. Berlaku adil ketika ada orang berselisih, bertikai, kita kemudian menengahinya, itu juga termasuk sedekah. Nah, ini sedekah yang besar, bahkan sedekah yang sangat besar ketika ada orang 2 bertikai, kemudian kita bisa menengahi, mereka bisa rujuk, mereka bisa islah, bisa damai. Ini adalah suatu sedekah yang sangat besar. Ya. Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Yang artinya bahwasanya la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, dari banyak pembicaraan rahasia kalian. Jangan bicara yang rahasia. Ya, jangan banyak bicara yang rahasia, karena tidak ada banyak kebaikan. Ya. Illa man amara bisadaqatin, kecuali merintahkan yang baik. Contohnya misalkan ketika kita ingin mengingatkan seseorang dalam forum, dalam majelis atau dalam banyak orang, itu jangan ada banyak orang kita mengingatkan kamu itu salahnya begini, yang lainnya dengar, ya jangan. Nah, itu namanya malah membuat kemungkaran. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, kita kemudian sendirian, kita beritahukan pelan-pelan padanya, yang lainnya tidak dengarkan. Nah, ini adalah bagus, ini berupa rahasia. Atau lebih bagus lagi mungkin diajak ke tempat lain, kemudian dinasihati. Ya, kemudian ma'rufin, yaitu yang ma'ruf, islahin, atau mengislah, mendamaikan bainan nas. Ini sebagai dalilnya, mendamaikan di antara kedua orang yang sedang bertikai. Islah, mendamaikan. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan ini ibtigha'a mardatillah, tapi ada niatnya untuk mencari wajahnya Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti dia akan mendapatkan ajron azima, mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Bagaimanakah di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya hendaklah kita itu betul-betul untuk bisa mengislahkan, bisa mendamaikan di antara dua orang yang sedang bertikai. Nah, terkait dengan islah ini ada beberapa petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW yang dimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Rasul bersabda, ala uhbirukum bi afdoli min darajati siyam wassalah wassadaqah. Maukah aku beritahukan pada kalian sesuatu yang lebih baik derajatnya daripada asyam, puasa, wassalah atau salat, wassadaqah atau sedekah. Ada yang lebih mulia derajatnya, yang lebih utama. Qalu, maka para sahabat jawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, salahu dzatil bain. Yaitu apa? Beliau jawab, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ya, mendamaikan dua orang yang sedang bermasalah. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena sesungguhnya merusak dua orang yang sedang bertikai ini bukannya malah mendamaikan, tapi malah diojo-ojoi supaya terus berselisih, terus bermusuhan begitu. Iyal haliqah, ini bisa memutus, ini bisa memotong. La aqulu tahliku syar, aku tidak mengatakan memotong rambut. Lakin tahlikud din, tapi memotong agama. Memotong agama. Maka kalau ada dua orang yang sedang bertikai, kelompok A, kelompok B, maka kalau kita ingin menjadi bagian dari itu, jadi penengah. Jadi penengah artinya apa? Menengahi agar mereka islah, agar mereka damai. Jangan sampai ketika ada dua orang bermasalah kita pro ini atau pro yang satunya. Ya. Karena yang ini benar, ini salah. Namanya orang bertikai, itu kemungkinannya memang ada yang benar, ada yang salah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sama-sama salahnya. Nah, sama-sama salahnya. Maka dari itu kita kalau memang tidak bisa mengislah, ya sudah, kita lebih baik tunda dulu waktunya. Kita memahami betul kondisi dari dua orang ini yang sedang bertikai. Bagaimanakah kita nanti akan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ini tidak mudah ya ikhwah terkait dengan masalah ini, karena memang ini masalah yang besar, masalah yang sangat besar. Tidak terkecuali, bukan orang lain juga, ini juga di rumah tangga. Di rumah tangga antara suami dan istri misalkan,
sedang berselisih, ya, sedang berselisih. Terus siapa penengahnya kalau berselisih begini? Ya, kalau sudah berselisih begini, jika salah satu di antara keduanya ini ingin islah, yang ingin islah, maka dia memang harus mencari perantara. Perantaranya siapa? Apakah mungkin orang tuanya atau mertuanya? Ya. Tapi ketika dua orang ini sebelum katakanlah melibatkan orang yang ketiga, dan kemudian ada yang mau mengalah, bahasanya, ada yang mau mengalah tapi nanti bisa terwujud namanya islah, itu ahsan, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Karena kalau namanya suami istri kemudian tidak ada yang mengalah, sudah namanya nggak mengalah, akhirnya nanti akan pisahan begitu. Maka pisah ini madorotnya lebih besar daripada nanti islah. Dan ketika islah mesti ada yang mungkin kurang srek, kurang bin, itu ya wajar. Artinya memang karena ada masalah gitu loh. Ada masalah ya tidak. Maka perhatikan petikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Dzata bainikum. Dan bertakwalah kepada Allah taala wa aslihu, dan islahkanlah. Perbaikilah hubungan di antara kalian, di antara sesama. Sesama saja kita disuruh perbaiki hubungan, apalagi dengan suami dan istri. Maka oleh karena itu, ketika ada suami istri yang berselisih, kalau memang ingin selesai, maka harus ada yang ngalah. Harus ada yang ngalah. Jadi misalkan kondisinya sedang suami sedang pokoknya enggak, ya, maka istrinya harus ngalah. Ya sudah, saya memang salah dalam hal ini, minta maaf dan yang lainnya, meskipun mungkin benar, ya. Atau sebaliknya, kondisinya istri sedang tidak mau ngalah, suaminya yang harus ngalah. Ya, karena kalau itu nanti kita katakanlah meskipun benar tapi kita minta maaf, apa salahnya? Ya, kita benar minta maaf, apa salahnya? Kalau kita benar minta maaf kepada dia, bisa jadi kesalahan kita karena kita tidak bisa menyampaikan kebenaran kita dengan baik, sehingga tidak bisa diterima, atau sebaliknya. Maka orang yang mengalah tidak mesti kalah, justru dia bisa jadi pemenangnya. Ya, maka jangan sampai kita, kalau saya ngalah ya berarti kalah, enggak. Ya, justru dia orang memiliki hati yang baik, yaitu memiliki jiwa yang besar, karena dia ingin islah ini tadi, ingin yang terbaik. Ayo ikhwah azani wa azakumullah, al-afu minkum, mohon maaf sebagaimana tadi ana sampaikan di awal, ini masih berlanjut insyaallah, masih separuh kita sampaikan di dalam hadis ini. Semoga yang sedikit kita sampaikan ini bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa sampai waktu yang seharusnya dan juga tidak membuka pertanyaan. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, dan kita juga bisa mewujudkan salah satu perintah Allah, yaitu menjadi orang yang bisa mengislah, bisa mendamaikan di antara orang yang berselisih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.